PowerPoint-nya. Kelihatan ya? Ya, prinsipnya satu, pemilik mutlak segala sesuatu adalah Allah. Kemudian harta yang kita miliki itu sebagai amanah, identitas sosial, dan ujian keimanan. Kepemilikan harta dapat dilakukan dengan usaha. Selanjutnya, dilarang mencari harta yang melupakan kematian, melupakan zikrullah. Yang terakhir, dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba dan jual beli yang dilarang. Lanjut ya. Ini, dalam pembahasan ekonomi Islam yang akan kita pelajari adalah jual beli, riba, dan khiyar. Mari kita bahas satu persatu. Jual beli. Tadi benar ya yang sudah disampaikan oleh Junaidi bahwa jual beli itu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Kemudian rukun dan syarat jual beli, ada penjual, pembeli, barang yang dijual, alat tukar, dan ijab kabul. Syarat-syarat penjual dan pembeli berakal, memiliki kemampuan untuk memilih dan atas kehendak sendiri. Kemudian syarat-syarat barang yang dijual, suci, bermanfaat, milik orang yang berakad, mampu diserahkan, mengetahui status barang, barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Ya, kemudian ada alat tukarnya ya. Sekarang itu sudah ada uang atau rupiah. Ijab kabul ya. Kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas. Misalnya, saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian. Selanjutnya, khiyar atau tawar-menawar ya. Ada 3 jenis, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar ID. Khiyar majelis adalah pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap berada di tempat. Khiyar syarat ya, dijadikan syarat sewaktu adanya akad. Kemudian khiyar ID, pembeli boleh mengembalikan barang apabila terdapat kerusakan atau mengurangi kualitas barang. Selanjutnya adalah riba. Definisi riba tentu kalian sudah tahu ya, yaitu nilai tambah. Macam-macam riba ada riba fadli, riba kordi, riba nasi'ah, dan riba yad. Riba fadli ini menukarkan dua barang yang sejenis ya. Kemudian riba kordi, utang dengan syarat ada ketentuan bagi yang memberi utang. Riba nasi'ah, tambahan yang disyaratkan dari dua orang yang mengutangi. Kemudian riba yad ya, sebab berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Ya, silakan kalian memilih tugas sesuai dengan minat dan bakat ya. Apabila kalian ya, jadi satu kelas itu ada yang membuat karya tulis artikel sebanyak 3 halaman tentang jual beli ya, atau transaksi ekonomi Islam lainnya dilakukan secara individu. Kemudian yang kedua ada yang mempraktikkan transaksi ekonomi Islam ya. Yang ketiga ada yang memodifikasi puitisasi Al-Quran dan Sarif tilawah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Kemudian ada yang keempat nih, membuat rekaman video membaca Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Yang kelima ada yang membuat laporan portofolio berisi clipping koran atau majalah yang terdiri dari gambar dan informasi yang disusun secara sistematis menggambarkan transaksi ekonomi Islam. Ini tugasnya kelompok maksimal 5 orang. Jadi silakan kalian bebas memilih mau tugas yang mana, nomor 1, 2, 3, 4 atau 5.
Di situ ada keterangannya kalau nomor 1 individu dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, sekarang kalian sudah menentukan ya pilihan tugasnya. Saya akan memetakan kegiatan belajar. Junaidi, tadi kan kamu sudah memilih ya membuat puisi ya. Ya, kemudian yang lainnya juga sudah menentukan, ada yang membuat artikel ya, burukesi, ada yang mempraktikkan transaksi ekonomi Islam, Amin, Ahmad dan yang lainnya. Kemudian ada yang membuat portofolio ya, Sofi dan yang lainnya. Kemudian ada yang membaca Al-Qur'an ya, Dian dan yang lainnya. Setelah itu silahkan ya kalian membuat. Selama kalian membuat tugas tersebut, saya akan membawa lembar pengamatan observasi. Saya sedang mengobservasi kalian ya. Ini ada yang aktif nih ya, ada yang belum. Sudah selesai diobservasi oleh saya. Saya membawa lembar kerjanya ya. Kemudian lanjut, sudah selesai belum? Sudah ya? Silakan Junaidi presentasikan puisi yang berkaitan dengan transaksi ekonomi Islam. Mangga. Ya, siap, Bu. Nih, saya sudah bikin puisinya nih, Bu, ya. Mudah-mudahan bagus ya puisinya nih. Judulnya Tangisan Bumi. Waduh, keren ya. Andai bumi dapat berbicara, tak sangguplah ia menanggung beban yang diderita. Menangis penuh air mata, menderita karena tersiksa. Melihat para pelaku ekonomi yang berspekulasi, yang semakin hari semakin menjadi-jadi, semakin jauh dari syariat Islami, semakin besar luka yang menyayat hati. Maisir hingga uang yang terakhir, gharar entah kemana uang yang disetor, riba semakin merajalela, riswah semakin parah, gisisi dalam transaksi jual beli. Wahai pelaku ekonomi, bertobatlah dan tegakkanlah daulah Islamiyah demi untuk mencapai falah. Dunia ini hanya sementara dan akhirat selama-lamanya. Tinggalkanlah spekulasi-spekulasi sejak dini, supaya hidupmu tidaklah rugi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengampuni. Sudah, Bu? Beri tepuk tangan untuk Junaidi. Terima kasih Junaidi, alhamdulillah sudah bisa menginterpretasikan puitisasi ya dari transaksi ekonomi Islam. Ekspresinya bagus, intonasinya bagus, artikulasinya bagus, gestur, hayatan dan kedalaman materinya sudah bagus, alhamdulillah. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu ya, silakan ya. Di sini ya. Nanti dilanjut ya presentasinya minggu depan ya. Nah, ini ada lembar kerja siswa berupa penilaian sikap ya, penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan sudah ada di Google Form, sudah ada di Google Classroom. Bisa dilihat ya? Sudah, Bu. Ya. Baiklah. Jika sudah paham, mari kita simpulkan materi hari ini. Ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan jual beli? Tadi ya, jual beli itu adalah kegiatan memindahkan suatu barang ya kepada orang lain dengan syarat dan rukun yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian
bagaimana jual beli bisa terjadi